Malam Bu. Malam dok. Jadi Bu, perkenalkan saya Dokter Ais yang bertugas di rumah sakit. Kalau boleh tahu dan Ibu siapa? Putri dok. Umurnya berapa tahun Bu? 28. Alamatnya di mana Bu? BTP dok. Jadi Bu, sebentar kita akan melakukan sesi tanya jawab. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang bersifat pribadi, tapi kerahasiaannya akan kita jaga. Ini gunanya agar kita dapat mengetahui apakah penyakit yang Ibu alami. Apakah Ibu bersedia? Ya, jadi Bu, untuk kita langsung mulai saja. Keluhan utamanya itu Bu, kalau boleh tahu kenapa Ibu bisa sampai datang ke sini? Merah-merah badanku dok. Itu Bu, kalau boleh tahu sudah berapa lama? Sudah 3 bulan. Itu yang merah-merahnya Bu, awalnya bagaimana modelnya? Awalnya merah-merah saja di kulit dok. Jadi kalau lokasinya Bu di mana? Di tangan atau di muka atau di mana? Di punggung dok. Ya. Terus tadi yang awalnya merah, kemudian sekarang jadi bagaimana modelnya Bu? Sekarang itu jadi makin tebal dok. Jadi berarti semakin menyebar itu menyebarnya kemana Bu? Menyebarnya ke tangan dok. Ya. Kalau boleh tahu itu merah-merahnya itu ada gatal atau tidak Bu? Kadang-kadang gatal dok. Selama ini Ibu pernah tidak ada ketemu atau bersentuhan sama orang yang alami penyakit seperti Ibu? Tidak dok. Kalau di keluarganya Ibu ada penyakit seperti ini? Tidak juga dok. Sebelumnya Ibu pernah mengalami hal seperti ini atau tidak? Tidak dok. Berarti baru pertama kali Bu? Iya dok. Keluhan yang lain ada tidak Bu? Tidak dok. Berarti cuma keluhan ini saja? Iya dok. Ini sebelum kesini Ibu sudah pernah berobat atau belum? Belum dok. Ya, jadi Bu mungkin kita disistain jawab. Untuk sementara kita masih butuhkan pemeriksaan lanjutan seperti pemeriksaan fisik. Ini agar kita lebih mengetahui apakah sebenarnya penyakit yang Ibu derita. Apakah Ibu bersedia? Iya dok. Jadi Ibu Putri, pemeriksaan selanjutnya itu pemeriksaan fisik. Jadi pemeriksaan fisik ini mungkin sebentar agak sedikit tidak nyaman karena saya akan menyentuh pada daerah kulit Ibu. Tapi kerahasiaannya akan kita jaga dan akan kita lakukan sebaik mungkin agar kita tahu apakah penyakit yang Ibu derita. Apakah Ibu bersedia? Iya dok. Ya, jadi setelah pasien bersedia, kita akan mempersilahkan pasien ke tempat pemeriksaan. Kemudian saya akan melakukan cuci tangan rutin 6 langkah dan menggunakan handscone. Setelah menggunakan handscone, pemeriksaan yang pertama itu kita akan melakukan pemeriksaan inspeksi. Inspeksi ini kita lakukan pada daerah permukaan kulit, pada daerah belakang dan daerah tangan. Tapi pada kali ini kita akan melakukan pada daerah tangan pasien dengan catatan tidak boleh ada baju sebagai penghalang. Permisi Bu, bisa kita lakukan pemeriksaan. Ya, pemeriksaan pertama itu pemeriksaan inspeksi ini untuk kita lihat apakah ada jenis-jenis efloresensi yang tampak seperti eritema, hipopigmentasi, hiperpigmentasi, nodul, vesikel, bula, makula, papul, squama, urtikari, ulkus, dan yang lainnya. Kemudian kita akan melihat bagaimanakah permukaan kulit yang tampak, apakah kering ataupun lembab. Kemudian kita akan menilai bentuk dan gambaran kelainan kulit yang tampak pada pasien. Kemudian kita akan menilai ukurannya dan distribusi pada kulit yang terlihat. Setelah itu kita akan mencatat hasil dan melakukan dokumentasi dengan cara difoto. Ya, setelah itu kita akan melakukan palpasi. Palpasi ini kita lakukan dengan menekan-nekan. Permisi Bu, mungkin sedikit tidak nyaman kita melakukan palpasi ini gunanya untuk menilai apakah ada nodul, kista, tumor, apakah ada permukaan yang kasar, verukos ataupun lembut. Kemudian kita lihat apakah lesinya terletak di epidermis, dermis atau subkutis. Kemudian kita harus bedakan antara krusta atau serum yang mengerim dengan squama. Kemudian apakah ada hiperkeratosis, eksoriasi, mesoriasi atau likenifikasi. Kemudian kita catat hasil pemeriksaan kita. Kemudian setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan ulang dengan menggunakan kaca pembesar. Setelah melakukan pemeriksaan dengan kaca pembesar, hasilnya akan terlihat lebih jelas. Setelah itu kita catat hasilnya dan melakukan pemotretan kembali. Jadi Bu, hasilnya sudah keluar, untuk pemeriksaannya sudah selesai. Untuk yang kita dapatkan itu efloresensinya berupa plak atau squama. Kemudian ditemukan lesi bersisik yang menebal dengan batas tegas. Kemudian untuk diagnosisnya sendiri, diagnosisnya itu psoriasis dengan diagnosis banding, sifilis stadium 2, dermatitis seboroik, psoriasis rosea dengan dermatofitosis. Jadi Bu, untuk diagnosisnya mungkin itu, tetapi kita belum bisa tegakkan karena kita masih butuh pemeriksaan penunjang.
Mungkin itu saja untuk hari ini. Apakah mau ada ditanya? Tidak Oke, ada. makasih Bu. Terima kasih dok.